Amin ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan kita. Tema firman Tuhan. Katakan amin. Amin ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan kita. Tema firman Tuhan kita adalah minggu ini adalah boundaries. Apa itu boundaries? Batasan. Sama bilang sama saya batasan. Batasan. Kita akan belajar pada hari ini tentang boundaries atau batasan. Kapan untuk berkata iya, kapan untuk berkata tidak. Saudara, kalau kita mau ngomong tentang boundaries atau batasan, seringkali kita menyepelekan bahwa kita itu perlu menjaga batasan dalam area-area aspek kehidupan kita. Di dalam setiap aspek kehidupan kita perlu ada yang namanya batasan. Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara mungkin berpikir begini, kalau saudara memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup saudara, itu pasti selalu dikelilingin sama yang namanya batasan atau sesuatu yang menjaga. Benar ya saudara, contoh begini, saudara punya rumah, itu pasti ada pagarnya. Atau mungkin rumah-rumah zaman sekarang itu nggak ada pagarnya, tapi at least ada pintunya. Rumahnya itu dikunci, rumahnya dijaga. Atau saudara mungkin yang punya handphone, itu pasti saudara pasti semua handphonenya punya passwordnya masing-masing. Ada yang saudara cuma tahu, saudara aja yang tahu. Ada yang saudara bagikan mungkin ke pasangan saudara. Mungkin suami saudara tahu password saudara, atau istri saudara tahu password saudara. Atau mungkin suami istri masih punya passwordnya masing-masing. Kalau lagi pegang handphone pada panik gitu saudara ya. Tapi saudara contoh misalnya gini, saudara juga mungkin punya simpanan emas, simpanan uang, saudara simpan di rumah, saudara taruh di brankas. Kenapa? Karena begini, dengar baik, sesuatu yang berharga pasti dijaga. Betul. Benar ya? Sesuatu yang berharga pasti kita jaga. Tapi ternyata ini bukan hanya berlaku sama sebuah barang atau sebuah nilai atau sebuah yang saudara miliki hari ini. Ternyata batasan dan sesuatu yang dijaga ini ada sesuatu hal yang penting. Apa itu? Bahwa kita harus menjaga kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan kita sangat berharga. Kalau kita tahu jaga harta kita dengan baik, kita jaga uang kita dengan baik, kita jaga simpanan kita dengan baik, seharusnya kita juga harus menjaga hidup kita dengan baik. Karena kenapa? Karena hidup adalah harta yang paling berharga yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Kita kemarin belajar tentang bahwa hidup adalah kepercayaan yang datang daripada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita nggak sadar bahwa begitu pentingnya kita menjaga boundaries atau menjaga batasan dalam kehidupan pribadi kita, saudara, kita seringkali terlalu terbuka sama kehidupan kita. Seringkali kita membiarkan semua orang bisa mengakses kehidupan kita. Semua orang banyak tahu tentang diri kita. Kita seringkali mudah memasukkan semua hal ke dalam pikiran, ke dalam hati, ke dalam kehidupan kita tanpa kita cerna dulu, tanpa kita filter terlebih dahulu. Bahkan ada di antara kita, seringkali kita terjebak sama keadaan di mana kita sulit untuk berkata tidak. Saudara-saudara, saya beberapa bulan yang lalu saya sempat ngomong sama teman saya punya teman namanya Bapak Norman. Dia ini kalau saya ajak pergi, saudara, dia nggak mau, dia nggak akan basa-basi. Saya bilang, Man, kita olahraga yuk, cari keringat yuk. Hari ini hari Sabtu. Enggak, Glenn, males jauh pagi-pagi. Langsung berani bilang enggak. Terus akhirnya kalau saya ajak Norman kalau bilang mau. Kalau dia bilang nggak mau. Sampai saya bilang enaknya jadi Norman, kalau bilang nggak mau, tinggal bilang nggak mau aja. Tapi saya terjebak di antara, saya itu nggak pernah bisa bilang enggak sama orang. Akhirnya apa? Ketemu sama orang A, kita ketemu yuk hari Senin. Saya bilang, ayo. Ketemu lagi orang kedua, ketemu yuk hari Senin. Saya bilang, ayo. Ketemu lagi orang ketiga, ketemu lagi yuk hari Senin. Ayo. Sampai pas hari Senin saya lupa saya punya 3 janji. Ternyata apa hasilnya? Saya mengecewakan orang. Kenapa? Karena ngomongnya iya, tetapi tidak dilakukan. Karena kenapa? Karena saya takut untuk bilang enggak. Karena saya takut untuk mengecewakan orang. Kalau orang ngajak saya, atau ngundang saya, atau pengen ketemu sama saya bilang enggak enak. Saya bilang iya, padahal saya nggak bisa. Tapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Bahwa seringkali kita terjebak di antara kita nggak pernah berani untuk berkata tidak. Karena kita berpikir kalau kita berkata tidak sama orang, artinya kita tidak memiliki kasih. Karena kita berpikir kalau kita bilang nolak orang, kita tolak panggilan orang, kita tolak berbincangan dengan orang, kita berpikir itu adalah bukan menunjukkan sebuah kasih. Makanya saya punya teman saudara, teman di kantor saya, dia bilang begini, dia
bilang dia lagi capek banget. Saya bilang, capek kenapa? Dia bilang, iya, saya punya banyak teman, saya terima semua cerita, orang minta bantuan sama saya tolongin, sampai saya nggak sadar ternyata saya burn out. Saya keletihan, saya kecapean. Kenapa? Karena semua masalah orang saya pikirin. Semua cerita orang saya masukin di dalam hati saya. Semua pertolongan yang diminta sama saya usahakan. Sampai akhirnya saya nggak sadar, saya sedang terkuras energinya. Saya bilang, kamu pernah nggak bilang kamu lagi capek, kamu lagi lelah, kamu lagi nggak dalam kondisi fit? Dia bilang begini, itu yang saya nggak berani. Kalau saya bilang enggak, saya takut kecewain orang. Kalau saya bilang enggak, saya takut dikira saya nggak punya kasih. Tapi saudara, ternyata kalau kita berpikir sebagai orang Kristen itu artinya harus selalu terbuka sama semua orang, selalu menerima semua perkataan orang, atau selalu berkata iya, supaya kita berpikir kalau kita tolong orang, kita takutnya ntar dianggap gak jadi orang baik. Tapi dengar baik saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu dari Tuhan Yesus teladannya, sesuatu hal yang penting, bahwa kita akan belajar sama-sama, kita harus punya batasan, kita harus punya boundaries. Kapan berkata iya, kapan berkata tidak. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan 25. Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan 25. Kita baca bergantian, saya 23, saudara 24, 25 baca sama-sama. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. 24 saudara. Tetapi Yesus sendiri tidak ayat 25, 3, 2, iya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, hari kita belajar sesuatu teladan dari Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 ini jelaskan bahwa sikap Yesus ini mengejutkan buat kita. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih, katakan amin. Tapi ternyata ditunjukkan bahwa di dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada banyak orang, ke semua orang. Saudara boleh perhatikan dulu, kita lihat dulu slide selanjutnya. Begini saudara, saya bacakan bagi jemaat Tuhan ya, perhatikan. Di ayat 23 bilang begini, banyak orang percaya dalam namanya. Orang-orang banyak itu yang berkerumun itu, firman Tuhan bilang begini, banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Dia ini memuja-muja Tuhan Yesus, dia mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik di ayat 24 bilang begini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Kenapa ini terjadi? Kenapa orang begitu banyak percaya sama Tuhan, tetapi kenapa di ayat 24 bilang begini, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Semua orang percaya, semua orang menyembah, semua orang pengen belajar dari Tuhan Yesus. Tapi di ayat ini, di kisah ini dibilang bahwa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya, tidak memberi dirinya kepada mereka semua. Kenapa saudara? Kita lihat di slide selanjutnya. Kenapa Tuhan tidak memberikan dan mempercayakan dirinya? Karena dalam bahasa Yunani-nya, kata percaya di ayat 23 dan 24 ini menggunakan kata yang sama, menggunakan kata pisteo. Apa saudara? Pisteo, percaya. Artinya mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak percaya balik sama mereka. Menggunakan kata percaya yang sama, tetapi punya motivasi yang berbeda. Karena begini, kenapa Yesus tidak percaya kepada mereka? Karena Tuhan Yesus mengenal isi hati manusia. Yesus tahu bahwa iman mereka adalah iman yang dangkal. Kenapa mereka punya iman yang dangkal? Karena mereka hanya kagum karena mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes 2, itu adalah kisah awal pertama Yesus melayani. Saudara tahu mujizat pertama apa yang Yesus lakukan? Merubah air menjadi anggur. Terus Tuhan Yesus melakukan pembersihan di bait Allah. Jadi mereka kagum sama Tuhan Yesus bukan karena mengenal Tuhan Yesus. Mereka kagum sama Tuhan karena apa yang Ia telah lakukan. Makanya hari-hari ini kalau saudara percaya sama Tuhan hanya karena mujizatnya, saudara punya iman yang dangkal hari ini. Karena Tuhan gak pengen saudara punya sekedar iman karena saudara tahu Tuhan mengadakan mujizat. Tapi Tuhan lebih daripada itu, Tuhan pengen saudara mengenal siapa Tuhan saudara. Makanya saat mereka semua percaya sama Tuhan, Tuhan gak percaya balik sama mereka. Kenapa? Karena Tuhan menganggap mereka punya iman yang dangkal. Karena mereka percaya sama Tuhan, karena mereka hanya melihat mujizat. Tapi mereka gak punya pengenalan yang benar sama Tuhan. Makanya Tuhan tidak mempercayakan dirinya sama mereka. Makanya Tuhan tidak membuka dirinya kepada mereka. Saudara, kalau misalnya saya juga pernah punya
teman begini, dia cerita begini, saya kecewa sama sahabat saya, dia bilang. Saya anggap dia udah soulmate saya. Dari kecil, dari orok kita sama-sama, kita remaja sama-sama, dewasa sama-sama. Semua hal saya ceritain. Dari A sampai Z saya kasih tahu sama dia. Semua rahasia kehidupan saya, kartu as diri saya bagi sama dia. Suatu ketika dia menyadari ternyata orang yang dia percaya ini ternyata mengecewakan dia. Ternyata cerita dia ini nggak hanya berhenti di dia, tapi berhenti di A, berhenti di B, berhenti di C, sampai di Z. Karena kenapa saudara? Karena dia terlalu mempercayakan diri, dia dibuka semuanya. Saudara, ini bukan tentang curiga terhadap semua orang. Ini bukan saudara artinya saudara nggak boleh cerita sama orang. Ini bukan artinya saudara nggak percaya sama orang. Bukan begitu. Tapi ternyata saudara, ini soal hikmat. Saya bilang sama saya hikmat. Bahwa Yesus pun melakukannya. Apa itu saudara? Kita lihat di slide selanjutnya. Ternyata Tuhan Yesus juga punya boundaries. Tuhan menjaga batasan. Tuhan punya batasan dalam setiap aspek kehidupannya. Kita sama-sama tahu sepanjang Injil kita melihat bahwa Yesus memang mengasihi semua orang. Benar ya? Tuhan mengasihi semua orang. Dia nggak pandang bulu, dia nggak pandang status, dia nggak pandang keadaan. Dia mengasihi semua orang. Tetapi yang kedua saudara, tapi tidak menyerahkan isi hatinya kepada semua orang. Sebagai contoh nyatanya begini, di slide selanjutnya. Sebagai contoh nyata yang pertama adalah Tuhan Yesus punya lingkaran terdekat, inner circle. Tuhan Yesus punya berapa murid saudara? 12. Tetapi Tuhan punya inner circle dalam pelayanan ini. Siapa itu saudara? Petrus, Yakobus, Yohanes. Saat Tuhan Yesus mau transfigurasi, dia ketemu sama rohnya Musa dan Elia. Dia ajak 3 murid. Siapa murid itu? Petrus, Yakobus, Yohanes. Saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap di taman Getsemani, saat ia berdoa, siapa yang ia ajak? Enggak 12 yang diajak. Siapa yang diajak? Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia punya 12 murid, tapi tidak membuka dirinya kepada semua orang. Saat Tuhan Yesus naik ke bukit, dia tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan, dan murid-muridnya melihat ada roh Musa turun, ada roh Elia turun, dan Yesus berubah wujud. Tidak semua lihat. Murid-muridnya nggak semua lihat. Yang lihat hanya 3 orang. 3 orang murid yang dipercaya sama Tuhan Yesus. Tuhan hanya membuka dirinya nggak kepada 12 murid. Tuhan membuka dirinya hanya kepada 3 murid yang dipilih sama Tuhan untuk mengenal isi hatinya, untuk mengetahui jati dirinya. Makanya saudara, bahwa Tuhan Yesus juga menjaga batasan ini. Kita sama-sama tahu Tuhan Yesus makan di rumah yang dianggap berdosa. Apa itu? Pemungut cukai. Benar ya, Tuhan makan satu meja makan sama mereka. Tuhan masuk di rumah mereka, makan bersama-sama. Tapi tidak dipilih untuk mengetahui semua isi hatinya Tuhan Yesus. Tuhan menjaga batasan. Dan yang kedua, bahkan juga kita sama-sama lihat, kita sama-sama tahu bahwa ia sering menarik diri dari keramaian. Saat ia mengadakan mujizat, orang banyak kejar Yesus. Tapi saat orang kejar banyak Yesus, Tuhan mau bilang, ayo kita menyingkir ke seberang. Ayo kita menyingkir lalu kita berdoa. Seringkali Yesus menunjukkan sikap ini. Seringkali Yesus menjaga boundaries-nya, menjaga batasannya. Dan yang ketiga, ia tidak memenuhi semua permintaan orang. Setelah memberi makan 5.000 orang, ia menghindar karena tahu motivasi mereka bukan untuk mencari kerajaan Allah. Dan yang keempat, bahkan ia berani berkata tidak kepada tekanan keluarganya. Saudara kita baca di rumah dalam Matius 12 ayat 46-50. Itu saat Tuhan Yesus lagi pelayanan, orang tuanya dan saudara-saudara datang. Dan orang-orang bilang, itu adalah ibumu, itu adalah saudara-saudaramu. Tapi dia bilang panggilan dia adalah melayani. Jadi dia akan terus jalanin panggilannya. Dia nggak mau terganggu. Dia jaga batasannya untuk tetap fokus. Ternyata saudara, menjaga batasan ini adalah perintahnya Tuhan, katakan amin. Ternyata Tuhan juga pengen saudara menjaga boundaries ini. Ternyata Tuhan juga pengen saudara menjaga batasan kehidupan saudara. Makanya pada hari ini saudara kita akan belajar lebih dalam lagi apa 3 prinsip boundaries menurut teladan Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita masuk dalam inti firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjaga batasannya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga batasan kehidupan kita? Yang pertama, slide selanjutnya. Tidak semua orang layak masuk ke dalam hati kita. Saudara dengar baik, tidak semua orang layak untuk dapat masuk ke dalam hati kita. Kita lihat firman Tuhan ya. Matius 7 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ini. 3, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak
kamu. Saudara, yang pertama saya catat di sini apa 3 prinsip untuk menjaga batasan kehidupan kita. Yang pertama, enggak semua orang harus tahu isi hati kita. Amin. Tidak semua orang harus mengenal sampai kedalaman diri kita. Karena begini saudara, Yesus tahu kepada siapa ia bisa percaya dan kepada siapa ia tidak bisa percaya. Hal-hal yang berharga seperti hati saudara, seperti kebenaran dalam kehidupan saudara, dalam keimanan saudara, tidak dapat diberikan sembarangan kepada orang yang tidak layak untuk menerima itu. Ini berbicara langsung tentang boundaries saudara. Di dalam kehidupan ini dengar baik, tidak semua teman jadi teman curhat saudara. Dengar baik, tidak semua orang yang kenal sama saudara itu jadi teman curhat saudara. Makanya harus jadi batasan, harus jaga boundaries. Sebelum saudara cerita kedalaman diri saudara, saudara harus kenal dulu siapa orang itu. Makanya firman Tuhan bilang begini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan. Dengar baik saudara, teman nggak semua layak jadi teman curhat. Makanya saya bilang, kalau saudara punya masalah pasti banyak orang perhatian sama saudara, benar ya? Benar. Tapi begini, ada 2 konsep keinginan dari mereka. Yang pertama karena memang mereka perhatian dan peduli sama saudara. Yang kedua karena mereka cuma pengen tahu aja. Tahu aja. Cuma pengen tahu aja. Akhirnya apa? Kalau dia teman yang baik, dia akan tampung cerita saudara. Dia akan keep cerita saudara. Bahkan alangkah baiknya saudara kenal sama teman yang cinta sama Tuhan. Dia bukan hanya keep perkataan saudara, namun dia menguatkan saudara dengan kebenaran. Tapi kalau saudara cerita masalah saudara sama orang yang mohon maaf, yang nggak layak terima cerita saudara, akhirnya apa? Cuma jadi bahan omongan doang. Nggak semua teman layak menjadi teman curhat saudara. Jangan izinkan semua orang akses hati saudara. Karena ini adalah hal yang berharga bagi kita belajar. Hati adalah hal yang berharga. Nggak semua orang bisa akses masuk dalam hati kita. Dan yang kedua apa saudara? Tidak semua orang yang kita lihat atau panutan yang kita lihat tanpa pengenalan yang mendalam kita dengerin omongannya. Hati-hati, karena omongan itu bisa merusak iman kita. Omongan itu bisa merusak iman dan kekuatan kita di dalam Tuhan. Karena iman itu timbul dari mana saudara? Iman timbul dari pendengaran. Makanya hati-hati. Saudara mau mendengarkan nasihat, hati-hati nasihatnya dari mana. Karena kalau orang yang cerita sama orang yang nggak tepat, dia kasih nasihat yang bukan kebenaran, itu bisa mencelakakan. Makanya ada anak muda, saya punya, ada seorang jemaat saudara, DM mamanya. Anaknya masih 15 tahun, wanita, berantem sama orang tuanya, berantem sama mamanya. Mamanya single parent, suaminya telah meninggal sejak mereka masih kecil. Mereka berantem saudara. Tapi ternyata dia cerita sama temennya yang nggak tepat. Dia berantem sama mamanya, bukannya dikalomin, bukannya diademin. Dia bilang begini, minggat aja minggat. Akhirnya apa yang terjadi? Beneran minggat saudara. 6 bulan dia nggak bawa handphone, dia matiin sosial medianya, hilang 6 bulan. Berbahaya sekali. Apa yang saudara dengar akan mempengaruhi apa yang saudara pikirkan. Betul. Makanya hati-hati. Kalau cerita sama orang, kalau orang itu nggak kenal kebenaran, itu bisa menyesatkan saudara. Itu bisa memperburuk keadaan saudara. Makanya nggak semua orang boleh akses hati saudara. Saudara harus punya batasan. Saudara harus punya wisdom, punya hikmat. Jangan terlalu banyak cerita sama orang. Jangan terlalu banyak buka umbar-umbar sama orang. Kalau saudara percaya sama dia, silakan, monggo. Karena Tuhan juga mengirimkan seseorang untuk menguatkan saudara. Amin. Tetapi hati-hati. Saudara harus kenal siapa dia. Saudara harus tahu siapa dia. Jangan terlalu cepat mempercayakan hati saudara sama orang yang belum teruji. Sama halnya dengan, mohon maaf saudara ya, anak-anak muda yang belum menikah, yang masih baru punya pacar. Terkadang banyak sekali orang tua bilang, Pak, saya doa Pak biar pacar saya, anak saya putus sama pacar. Ya banyak orang tua ngomong gitu anak-anak muda. Saya bilang kenapa? Iya, setelah mereka pacaran Pak, dia malah jauh dari orang tua. Betul. Dia malah lebih dekat sama pacarnya Pak daripada sama orang tuanya Pak. Hati-hati. Siapa yang ada di samping saudara menentukan masa depan saudara. Betul. Kalau orang yang di samping saudara bukan orang yang datang daripada Tuhan, itu akan mencelakakan masa depan saudara. Tetapi orang yang di samping saudara dapat menguatkan saudara, meskipun ada masalah dia akan memberikan kekuatan buat saudara, meneguhkan saudara. Dan juga ini berlaku sama saudara dalam sosial media. Saya berbicara sama anak-anak muda, jangan terlalu banyak cerita di sosial media. Jangan terlalu banyak umbar-umbar cerita di sosial media. Karena itu adalah batasan yang harus saudara jaga. Enggak semua orang harus tahu cerita saudara kok.
Nggak semua orang peduli kok sama kita saudara bahkan. Makanya hari-hari ini adalah berjaga-jaga, punya hikmat, punya wisdom. Yang pertama adalah jangan berikan izin kepada semua orang untuk mengakses hati saudara, karena hati saudara penting. Amin. Karena hati menentukan apa yang saudara pikirkan, dan apa yang saudara pikirkan menentukan perbuatan saudara. Amin. Kalau saudara jaga ini dengan baik-baik, pikiran saudara juga pasti akan dilakukan dengan baik-baik. Perbuatan saudara juga pasti akan berbuahkan hal yang baik. Ada amin saudara? Amin. Kasih tepuk tangan bagi aku. Amin. Yang kedua, apa prinsip untuk menjaga batasan? Yang kedua adalah mengasihi dengan hikmat, bukan tanpa batasan. Kita lihat firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kita baca sama-sama saudara ya. Kita baca ayat ini 3, 2, ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat. Amin. Saudara, yang kedua, apa batasan untuk menjaga, apa prinsip untuk menjaga batasan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah mengasihi dengan hikmat, bukan dengan tanpa batasan. Kasih adalah bukan hanya memilih untuk sekadar baik. Makanya Tuhan bilang begini, saudara, firman Tuhan bilang begini, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Saudara, begini, kalau kita ngomong tentang konsep kebaikan di dalam bahasa kita asli kita hari ini, baik itu belum tentu benar. Benar ya? Tetapi apa yang benar di mata Tuhan udah pasti baik untuk kita. Tapi belum tentu baik untuk semua orang. Dengar baik. Dengar baik ya. Baik itu belum tentu benar. Tetapi kebenaran di dalam Tuhan udah pasti baik untuk kita. Tapi belum tentu untuk semua. Makanya saya selalu bilang, orang jujur itu baik dan benar di mata Tuhan. Tetapi nggak semua orang suka sama orang jujur. Maka saudara jangan marah kalau saudara melakukan kebenaran tapi nggak dianggap baik. Karena yang saudara cari ada perkenanan di matanya Tuhan, bukan perkenanan di mata manusia. Tapi hari-hari ini orang dituntut untuk berkelakuan baik, untuk menyenangkan manusia dibanding menyenangkan hati Tuhan. Makanya seringkali orang nggak bisa berkata tidak dan selalu mengiyakan. Karena kenapa? Karena mereka takut untuk melakukan kebenaran. Karena mereka takut dipandang tidak baik sama sekitar. Makanya konsep ini saudara harus pegang. Baik betul belum tentu benar, tetapi benar di mata Tuhan udah pasti baik buat kita. Tapi belum tentu bagi orang di sekitar kita. Tapi kabar baiknya adalah it's okay. Makanya firman Tuhan bilang begini, yang tadi buat lagi yang tadi. Sehingga kamu memilih apa yang baik supaya kamu suci. Tujuannya bukan supaya kamu dipandang baik oleh banyak orang. Tapi Tuhan bilang begini, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci, berkenan di hadapan Allah. Itu tujuan kehidupannya saudara. Itu tujuannya. Bahwa kasih tidak sama dengan membiarkan diri untuk dimanfaatkan. Kasih akan dapat membedakan mana yang baik dan benar di mata Tuhan. Makanya saudara harus bijak dalam mengasihi seseorang. Saudara harus bijak untuk memberikan cinta saudara, kasih saudara sama seseorang. Saudara harus punya prioritas yang benar. Saudara harus mengasihi, jangan lebih sayang orang lain daripada keluarga sendiri. Ini berbahaya. Makanya saya selalu bilang kita harus punya namanya prioritas. Saya percaya saudara, orang selalu bilang, saya bisa gak tahu aku aja. Gak bisa saudara, mama, aku jatuh. Saudara, kita ngomong tentang prioritas. Kita seringkali katanya prioritas saudara pertama, apa sih saudara prioritas utamanya? Tuhan. Tuhan. Selalu orang bilang yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah apa saudara? Orang tua, keluarga lah ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Yunita. Kira-kira aja, kira-kira. Sahabat. Oke, yang keempat? Nggak ada. Oh, jadi cuma 3 doang ya. Tuhan, keluarga, sahabat. Pacar belum pacar ya? Belum ya, pacar mungkin nomor sekian ya. Oke, kalau kita mau tentang prioritas sebenarnya begini saudara. Prioritas kehidupan itu jangan taruh Tuhan di yang pertama. Kenapa? Saudara jangan kutip omongan ini dulu ya. Kenapa? Karena seringkali saudara berbohong kalau kita ngomong Tuhan yang pertama. Karena seringkali kita cuma ngomong di mulut aja Tuhan yang pertama, tapi kalau kita mau dapat sesuatu,
kita jalan dulu. Mentok baru tanya Tuhan. Tapi kalau tujuan yang pertamanya adalah Tuhan, sebelum kita melakukan apapun, kita harus lapor sama Tuhan. Tuhan. Makanya saya sempurnakan begini. Saudara benar, yang pertama kalau saudara belum menikah ya, saudara yang pertama adalah keluarga, orang tua saudara, saudara kakak dan beradik, saudara yang sudah menikah. Nomor satu adalah suami saudara, nomor satu adalah istri saudara, keluarga kecil saudara, nomor satu. Nomor dua, itu mungkin bisa pelayanan saudara, saudara boleh tentukan. Itu mungkin yang saudara dipanggil untuk melayani, pelayanan saudara itu penting. Yang kedua mungkin saudara yang bekerja, pekerjaan saudara itu penting. Itu harus saudara jaga, karena tanggung jawab untuk melingkupi kehidupan saudara. Amin. Dan yang ketiga adalah social life saudara. Saudara punya teman, saudara punya sahabat, saudara mungkin punya grup komsel, itu yang ketiga. Tapi kenapa Tuhan nggak ada di dalamnya? Karena begini, di prioritas yang pertama, yang keluarga itu harus ada Tuhan. Yang kedua, prioritas saudara tentang karir saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, itu harus ada Tuhan. Dan yang ketiga dalam social life saudara, dalam saudara masih pacaran, saudara punya sahabat, saudara punya circle, di dalamnya harus ada Tuhan. dan ternyata dalam proses kehidupan saudara, semuanya harus ada Tuhan. Jadi semua aspek kehidupan saudara harus ada Tuhan. Saudara tentukan prioritas saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang suka kacau balau untuk menentukan prioritasnya. Betul, keluarga itu nggak sempurna. Keluarga saya pun nggak sempurna kok. Tetapi dengar baik saudara, blood is thicker than water. Apa artinya? Darah lebih kental daripada air. Mau bagaimanapun, saudara lagi ada masalah bagaimanapun, ada satu pribadi dan satu yang gak pernah tinggalin saudara. Siapa? Keluarga. Keluarga. Seburuk-buruknya keluarga saudara, blood is thicker than water. Darah lebih kental daripada air. Bagaimanapun, keluarga saudara pasti gak pernah tinggalin saudara. Tapi begini Pak, tapi ternyata Pak keluarga saya nggak lebih sayang daripada sahabat saya Pak. Tapi Pak ternyata Pak teman-teman saya lebih perhatian sama saya Pak. Saya kalau nggak makan saya ditanyain Pak sama teman-teman saya Pak. Kalau di rumah saya nggak makan Pak, saya nggak dipeduliin Pak. Saya pernah ngalamin di posisi itu Pak. Saya pernah mengalami tinggal masih remaja saudara SMA. Saya tinggal lebih banyak di rumah teman daripada di rumah saudara. Karena saya berpikir teman lebih kenal saya, teman lebih peduli sama perasaan saya. Teman-teman gereja lagi. Saya berpikir ya udah teman gereja ini kok. Tapi ternyata Tuhan perhadapkan. Ada masanya manusia pasti mengecewakan. Iya. Ada masanya. Tetapi ujung-ujungnya akan kembali juga sama keluarga. Hari ini benar keluarga nggak sempurna kok. Tetapi Tuhan saudara ditetapkan sama Tuhan lahir di keluarga saudara bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Tapi saya percaya akan dimaksudkan sama Tuhan tentang kebaikan bagi saudara. Amin. Tapi apa yang mau saya sampaikan sama saudara, mengasihi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Mengasihi bukan berarti tanpa batasan. Saudara harus tahu prioritas yang benar. Di dalam keluarga saudara harus ada Tuhan. Saudara mengasihi keluarga saudara harus ada Tuhan. Saudara mengasihi pekerjaan saudara harus ada Tuhan. Saudara mengasihi lingkungan saudara harus ada Tuhan. Kenapa saudara harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saudara? Karena gini, saudara nggak pernah ngerti yang namanya kasih kalau saudara nggak pernah melibatkan Tuhan di dalam. Karena kasih yang sempurna hanya kita temukan di dalam Tuhan. Kasih apa itu? Kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau mengucap syukur, kasih yang mau ikhlas, kasih yang mau sabar, kasih yang mau menerima, kasih yang mau memberikan pengampunan, kasih yang nggak menyimpan kesalahan itu didapatkan dari Tuhan. Makanya hari ini mengasihilah dengan kasih Kristus, mengasihilah dengan kebijaksanaan, mengasihilah dengan otoritas yang datang daripada Tuhan. Jaga batasan kehidupan saudara. Sehingga apa? Sehingga kasih yang saudara punya tidak dibuang dengan sia-sia, tapi jadi berkat untuk memperbolehkan anak Tuhan. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, waktu saya nggak banyak. Kita lihat yang ketiga saudara. Yang ketiga yang terakhir saudara pemain musik. Yang ketiga adalah iman yang dewasa akan tahu kapan untuk berkata tidak. Kita lihat ayat firman Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ini saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, iya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, iman yang dewasa akan tahu prioritasnya. Kita belajar yang kedua. Bukan menyenangkan semua orang, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ini memberikan kekuatan untuk berkata tidak
kepada ekspektasi orang lain dan tekanan dari orang lain. Orang dewasa rohani akan tahu kapan waktunya memberi dan kapan waktunya menahan diri untuk memberi. Saudara dengar baik. Orang yang dewasa akan tahu kapan waktunya memberi, akan Anda tahu kapan waktunya tidak memberi. Saudara, saya mau cerita sama saudara sedikit ya saudara ya. Saya sering bahkan, kita para hamba Tuhan, saya percaya bukan saya doang, masih sebanyak hamba Tuhan yang setiap hari kami diteleponin, ada jemaat yang minta doa, dan mohon maaf saudara, minta uang. Dan ini semua saya percaya bukan hanya saya, semua pendeta. Kenapa? Karena begini, kalau minjem sama pendeta, kalau nggak dikasih, pendeta dikatain pendeta nggak ada kasih. Pelit. Tapi kalau kita punya jemaat 100, semuanya kita kasih, saya makan batu besok saudara. Bukan arti tidak memberi itu tidak punya kasih, tetapi orang yang punya kedewasaan iman tidak memberi karena paksaan atau tuntutan, tapi akan memberi pada waktunya harus memberi. Betul, kita kalau memberi nggak boleh kasih tangan kanan memberi, tangan kiri tahu, betul. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mengilustrasikan sama saudara. Saya pernah lagi atapol saudara, di dalam jas saya ada beberapa amplop. Saya di pelayanan, saya lagi doain atapol, tiba-tiba Tuhan bilang, lihat sebelah kanan. Saya lihat sebelah kanan, ada anak muda, seorang anak muda, mungkin usianya sepantaran saya. Dia lagi nggak ngeliatin saya, dia lagi begini sambil nangis, tapi nahan diri untuk nangis. Saya doain satu persatu, tapi saya pengen ngeliatin dia terus. Seorang pria. Saya lagi doain, saya bilang, Tuhan bilang, temuin dia. Saya akhirnya pas lagi apa-apa, saya langsung nyebrang ke samping. Saya bilang, kamu kenapa? Terus dia bilang, dia lagi begini nahan nangis, dia langsung bilang, saya nggak tahu saya harus bagaimana hari ini. Saya punya sebuah kebutuhan Pak, dia ceritain kebutuhan personal. Suatu hal yang urgentnya tinggi sekali. Saudara tahu ya, kita hamba Tuhan kan? Maksudnya, kita pelayanan, tapi kita juga manusia saudara ya. Tuhan tahu dalam hati saya, kasih semua amplopnya sama mereka. Dalam saya ini bukan Roh Kudus ini bukan. Sebelum Tuhan ini semua amplop saya di dalam kantong saya. Mana manusia saudara? Saya akan coba berdiam dulu sampai dia bilang, Tuhan masih terus ngomong, kasih semua amplop di kantong saya buat dia. Saya bilang ini bukan Roh Kudus deh ini. Tolak. Tapi dia bilang begini, saya bilang kamu jangan pulang dulu, kamu tunggu saya nanti setelah saya pulang. Tunggu di dalam situ. Saya masih doain, kamu saya juga berdoa, biarlah orang ini cepat-cepat pulang. Tapi enggak saudara, akhirnya saya berdoa. Kita tunggu di sana, tunggu. Dia nggak minta apa-apa sama saya. Dia nggak minta uang. Dia cuma bilang, saya nggak tahu saya minta kekuatan sama siapa selain dari Tuhan. Gitu. Saya bilang, saya berdoa buat kamu ya. Saya bilang, saya berdoa, saya bla 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 bla. Tuhan masih terus kasih dalam hati saya, kasih semua amplop. Roh Kudus berbicara. Terus saya bilang teman-teman saya bilang, saya berdoa dulu ya, karena saya nggak mau tangan kanan memberi, tangan kiri kasih tahu. Iya. Akhirnya saya masuk ke ruangan lagi, saya ngomong, saya bilang saya bisa bantu banyak, tapi ini yang saya punya, saya kasih saran. Dia bilang enggak, jangan Pak, saya cuma minta doa. Saya bilang enggak, bukan kamu yang minta, tapi Tuhan yang minta. Tapi begini, apa yang mau saya sampaikan sama saudara bukan tentang memberi amplop, tapi tentang begini. Orang yang dewasa iman tahu kapan waktunya memberi, kapan waktunya bilang tidak. Itu orang dewasa. Tapi banyak orang yang beranggapan memiliki kasih hatinya selalu bilang iya terhadap semuanya. Yes to all. Jadi yes man. Iya. Tapi ternyata kedewasaan akan menuntun kita supaya bukan ikutin ekspektasi orang. Kan terkadang begini, kalau hamba Tuhan nggak memberi, dianggap hamba Tuhan nggak berlaku kasih. Makanya mohon maaf saudara, hampir. Tapi saya pengen ngomong sama saudara, makanya jangan minta sama manusia, mintanya sama Tuhan. Tuhan akan kirimkan sama orang yang nggak bisa dia tahan berkatnya buat saudara. Dengar baik. Kalau saudara mintanya sama Tuhan, percaya nih, kalau Tuhan dikirimkan orang untuk memberkati saudara, dia nggak akan bisa tahan dirinya untuk memberi sama saudara. Tapi jangan andelin manusia yang saya mau sampaikan. Andelinnya Tuhan. Mintanya
sama Tuhan. Betul. Bapak Yesus selalu bilang, hamba Tuhan nggak boleh begini, nggak boleh minta. Hamba Tuhan harus memberi. Ternyata ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan. Saya tambahkan, semua orang yang ikut Tuhan Yesus jangan kebanyakan Memberi. tetapi harus kebanyakan Berkati. Saudara tadi lihat awalnya pertama di Yohanes kedua. Saat semua orang percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan ayat 24, Tuhan tidak percaya kepada mereka. Karena kenapa? Imannya dangkal. Berdasarkan karena mereka melihat mujizat dari Tuhan. Makanya mereka datang sama Tuhan begini, minta sama Tuhan. Tuhan akhirnya tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tapi Tuhan akan mempercayakan kepada mereka sama orang yang tidak punya mental. Bukan berarti kita nggak boleh minta sama Tuhan. Minta, bebas minta sama Tuhan. Tapi saya pengen ngomong sama saudara, makanya jangan minta sama manusia. Mintanya sama Tuhan. Tuhan akan kirimkan sama orang yang nggak bisa dia tahan berkatnya buat saudara. Dengar baik. Kalau saudara mintanya sama Tuhan, percaya deh, kalau Tuhan dikirimkan orang untuk memberkati saudara, dia nggak akan bisa tahan dirinya untuk memberi sama saudara. Tapi jangan andelin manusia yang saya mau sampaikan. Andelinnya Tuhan. Andelinnya Tuhan. Mintanya sama Tuhan. Betul. Bapak Yesus selalu bilang, hamba Tuhan nggak boleh begini, nggak boleh minta. Hamba Tuhan harus memberi. Ternyata ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan. Saya tambahkan, semua orang yang ikut Tuhan Yesus jangan kebanyakan Memberi. tetapi harus kebanyakan. Berkati. Saudara tadi lihat awalnya pertama di Yohanes kedua. Saat semua orang percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan ayat 24, Tuhan tidak percaya kepada mereka. Karena kenapa? Imannya dangkal. Berdasarkan karena mereka melihat mujizat dari Tuhan. Makanya mereka datang sama Tuhan begini, minta sama Tuhan. Tuhan akhirnya tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tapi Tuhan akan mempercayakan kepada mereka sama orang yang nggak punya mental. Bukan berarti kita nggak boleh minta sama Tuhan. Minta, bebas minta sama Tuhan. Tuhan pada pagi siang hari Tuhan, kami akan belajar sebuah pelajaran tentang boundaries, tentang menjaga batasan dalam area kehidupan kami. Kami seringkali menyepelekan kalau kami harus punya batasan. Kami berpikir kalau kami tidak memberi batasan, mungkin kami berpikir kami tidak mengasihi. Lalu kami belajar dari kisah yang menarik di mana Tuhan tidak percaya pada semua orang. Bukan hanya Tuhan tidak mengasihi, namun Tuhan mengasihi dengan wisdom, dengan hikmat. Maka kami belajar pada hari ini, kami terluka bukan karena Tuhan yang ingin buat kami terluka, tapi karena kami tidak menjaga batasan diri kami, sehingga kami terluka. Kami membuka hati kami sama semua orang, kami membuka cerita kami sama kepada banyak orang. Tapi kami mau belajar untuk tidak dapat memberikan semua akses hati kami kepada semua orang, karena hati kami berharga. Makanya kami jaga dengan baik-baik, seperti Tuhan menjaga hati kami. Dan yang kedua, mengasihi bukan berarti tanpa hikmat, tapi mengasihi dengan batasan. Kami harus mengerti mana prioritas yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ada di dalam setiap aspek dan setiap prioritas kehidupan kami. Di dalam keluarga kami selalu ada Tuhan. Di dalam pekerjaan karir, studi kami ada Tuhan. Di dalam lingkungan kami selalu ada Tuhan. Di dalam pelayanan kami selalu ada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang dewasa menunjukkan kapan memberi, kapan menahan diri untuk memberi. Banyak orang kehabisan energi karena mereka tidak mengelola energinya dengan baik. Bahkan banyak orang yang sibuk melayani namun melupakan tanggung jawabnya untuk hidup bagi keluarga. Atau mungkin orang yang sibuk untuk bekerja namun dia tidak lupa sama tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai tiang doa di dalam rumah. Kami mau punya iman yang dewasa agar kami dapat menentukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan apa yang baik di mata manusia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami dapat punya hikmat, punya pewahyuan, punya kemampuan untuk menjaga batasan dalam kehidupan kami. Sehingga kami jaga hati kami jaga pikiran kami jaga perbuatan kami. Kami berdoa Tuhan, tuntunlah kami di mana waktunya kami memberi, tuntunlah kami di waktunya kami mendengar, tuntunlah kami di mana waktu kami untuk berdiam diri. Tuntunlah kami, tuntunlah. Biar pengenalan akan kebenaran mengubahkan kehidupan kami. Biar pengenalan akan firman Tuhan Kristus dalam diri kami
mendewasakan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, sampai selama-lamanya hanya Engkau Tuhan yang terutama. Selamat